vaksin, maka sudah mulai longgar. Padahal imunisasi vaksin itu bukan artinya kita kebal terhadap vaksin COVID, terhadap COVID, tapi adalah untuk mencegah. Ini saya ambil dari Satgas COVID di Indonesia. Beberapa dipantau ternyata pada libur Maulid Nabi itu ada lonjakan, ya, di bulan-bulan Oktober, libur Natal itu ada lonjakan. Kemudian juga di mana dilihat bahwa ini memang sangat-sangat serius, tidak bisa tidak, kita juga sebagai warga negara dan juga karyawan ikut membantu terhadap penurunan penurunan terjadinya insiden terhadap penyakit COVID ini. Ini beberapa memang sudah kita antisipasi, misalkan di restoran-restoran, di mal-mal, kemudian juga pencegahan-pencegahannya, kita tetap harus menggunakan masker, kita tetap menjaga jarak, tidak selalu berkumpul, tapi kejadiannya malah merasa teman kita, sahabat kita itu tidak menderita, tidak mengalami bahwa dia sudah mempunyai membawa virus ini. Ini klaster-klaster ya, kita lihat nih. Kenapa terjadi pencegahan ini? Banyak yang mudik, yang mungkin minggu-minggu inilah ya, minggu-minggu ini banyak pemudik-pemudik sudah mulai pergi pulang karena takut, karena terkena peraturan pemerintah, tapi mereka lebih pandai daripada pemerintahnya, maka mereka mulai mudik pulang kampung. Dimudik karena merasa sudah di desanya itu lebih aman, dia mengikuti acara-acara kendurian. Kemudian mengikuti juga mungkin maaf ya yang terawih yang terlalu berdekatan. Terawih tidak menggunakan masker. Akhirnya terjadi lagi lonjakan terhadap pasien yang menderita COVID. Untuk itu maka di bulan baik ini, di Hari Raya Idul Fitri ini, harapannya teman-teman untuk mewaspadai tempat-tempat terjadinya penyebaran kasus COVID, yaitu di pusat perbelanjaan. Jangan mendatangi pusat perbelanjaan kalau memang kita tidak perlu sekali, lebih baik kita di rumah. Menggunakan pakaian yang memang yang ada sajalah sementara ini. Menahan diri, uangnya disimpan, mungkin untuk keperluan yang lain lagi. Kemudian juga mewaspadai juga penyebaran kasus-kasus di tempat-tempat ibadah. Sholat taraweh kan harapannya sih tidak pergi taraweh ya, bisa di rumah. Kalau memang ada 2-3 orang di rumah, yang di asrama juga bisa melakukan taraweh bersama-sama dengan menggunakan masker. Atau kita pun diizinkan untuk taraweh sendiri di rumah. Ya mungkin protokol kesehatan di masjid mungkin ada, tapi kita tidak tahu apakah yang datang itu membawa penyakit ini. Kemudian juga tempat-tempat wisata, merasa libur panjang, merasa di udara bebas ya, pergi-pergi ke pantai meskipun banyak orang, hati-hati mewaspadainya ini. Jangan pergi ke pantai yang apalagi di Batam nih kan, merasa karena udara bebas ya bisa mendatanginya ini tanpa menggunakan masker. Meskipun pakai masker, kalau memang penuh dengan kerumunan, mendingan pulang. Kemudian juga perjalanan yang resiko pastinya ya, buat yang memang nanti mungkin ada keluarganya yang sakit atau mungkin ada keperluan penting yang tidak bisa dihindari. Dari manajemen memang menganjurkan untuk tidak pulang, tapi kalau memang ada kondisi yang memang urgent, boleh buat, kami mengizinkan, tapi mengikuti protokol kesehatan ya.
pergi nanti saat kembali, maka sebelum bekerja yang bersangkutan harus dilakukan swab PCR lagi. Ini Kota Batam semakin melonjak. Kita lihat di RSKI ya, itu 5 hari kalau nggak salah, 5 hari tanpa pemeriksaan PCR lagi, maka yang positif dikembalikan, dipulangkan, suruh isolasi mandiri. Jadi yang isolasi mandiri juga harus tahu diri juga, harus tetap memastikan bahwa dia tidak pergi kemana-mana. Sebelum bekerja dari rumah sakit juga meminta yang bersangkutan untuk swab mandiri. Kalau hasil swabnya itu negatif, baru diizinkan untuk bekerja. Ini ya, penyebaran kasus COVID di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, berapa orang kita lihat aja di rumah sakit awal saja sudah tidak bisa menerima pasien-pasien yang menderita COVID. Jadi ya buat teman-teman kalau tidak bisa di SKI ya di rumah ya harus harus memang benar-benar protokol kesehatan dan pencegahan untuk orang lain juga harus dibantu. Ya, seperti yang kita informasikan bahwa karyawan yang memang akan melakukan perjalanan, maka wajib mengisi formulir perjalanan dinas dia keluar dari kota atau dari provinsi. Ini pengecualian yang seperti saya katakan tadi, ada keluarga sakit atau yang meninggal, ya wajib melapor kepada atasan dan kepada SDM. Atasan mohon untuk tidak memberikan izin kalau memang tidak sesuai dengan yang di atas ya, sakit atau ada keluarga meninggal ya. Terus kemudian mengisi formulir pasca dia masuk lagi ke Batam ya. Kemudian tetap mengisi formulir tersebut, kemudian pelanggaran bagi yang tidak mengisi formulir screening itu maka akan dikenakan sanksi ya. Mohon atasan mengikuti perjalanan dari karyawannya tersebut. Jadi kalau misalkan pasti atasannya tahu karyawan ini pergi kemana saja ya. Bagi yang tidak mengikuti maka atasan dan karyawan akan kena punishment ya. Dan dihimbau juga untuk pencegahan penularan COVID-19 ini, maka rumah sakit menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan berkumpul-kumpul atau menghindari keramaian, pergi-pergi ke mall seperti itu, atau pergi ke tempat yang beli-beli tajil itu pergi ke keramaian. Ya, kemudian atau pergi mengunjungi berbuka puasa bersama di luar bukan keluarga ya. Kemudian tidak diizinkan nanti pada saat Idul Fitri untuk kegiatan open house. Open house ditiadakan. Tidak ada lagi mengunjungi silaturahmi langsung ke rumah, dari satu rumah ke rumah yang lain. Bisa diizinkan via Zoom. Ya. Kemudian juga ya istilahnya kita nanti di rumah sakit kita bisa bertemu saat selesai Lebaran ya, kita silaturahminya ya seperti kita sehari-hari menggunakan protokol kesehatan. Mungkin itu aja dari SDM. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bu Ulan, saya mau bertanya, Bu Ulan. Ya, boleh di stop share, Bu Ulan.
Sudahkah? Oke, terima kasih Bu Ulan pemaparannya. Yang perlu saya tanya pertama adalah tadi Bu Ulan menjelaskan bahwa apabila ada teman-teman yang keluar kota maka harus mengisi formulir habis dari luar kota dan atasan maupun koordinator kepala ruangan memantau dan mengawasi apakah ada tanda-tanda gejala gitu ya Bu ya. Nah, mungkin satu lagi yang perlu ditambahkan adalah apabila karyawan yang masuk kerja ya, masuk kerja yang punya gejala langsung diisi form screening, lapor ke atasan dan SDM dan langsung ke UGD. Kalau misalnya ada karyawan yang bergejala tapi tidak melaporkan, setelah 1 minggu berhari-hari baru mengeluh ke UGD, nah itu yang diberikan sanksi, Bu. Ya, itu yang diberikan sanksi terhadap karyawan dan terhadap karunya. Itu yang diberikan sanksi. Yang kedua, sanksinya apa? Nah, itu Ibu harus jelaskan karena memang di sini kita sudah tidak bisa bercanda-bercanda, main-main, apa namanya, nggak serius lagi tentang COVID. Paling juga diisi nggak ada yang cek gitu. Atau kalau ngeluh nanti koordinator, kata koordinatornya, ya cuma flu-flu biasa, nggak apa-apa lah, tunggulah nggak ada tenaga. Nah, udah nggak ada lagi bicara seperti itu. Karena dari manajer, komitmen manajer masing-masing, urusan tenaga mereka yang atur. Urusan kita adalah memastikan kita karyawan tidak sakit dalam hal bekerja, masuk kerja, harus sehat untuk bekerja. Ya, jadi nggak enak sama teman yang ini nanti pasien ada 20, mereka cuma berdua karena aku nggak datang, ya nggak perlu lagi bahasa seperti itu. Ntar deh ditahan-tahan, begitu tahan-tahan, swab positif gitu. Jadi kita sebagai karyawan harus di peraturan Kemenkes pun revisi 5 tentang pedoman COVID, karyawan yang hanya yang sehat yang bisa kerja. Itu harus digarisbawahi. Karyawan sehat yang bisa kerja. Enggak COVID pun dari dulu PPI selalu bilang hanya karyawan sehat. Kalau ada flu, batuk, meriang, demam, nggak boleh kerja ke UGD, biar UGD nanti yang mengkaji, dokter UGD yang mengkaji apakah kita perlu swab atau hanya diberikan MC. Nah, kalaulah misalnya karyawan-karyawan masuk kerja, ada yang meriang batuk tapi tetap berkeras untuk kerja, itu yang akan diberikan sanksi. Nah, sanksi itu yang harus dijelaskan oleh SDM. Apa sanksinya, berupa apa gitu. Ya kita harus tetap sekarang, nggak bisa ini lagi Bu Ulan, nggak bisa terlalu bertolerir lagi sama teman sama kita ini gitu. Mungkin Bu Ulan bisa jelaskan sanksi apa kira-kira yang harus diberikan oleh SDM apabila kedapatan seperti itu. Silakan Bu. Ya, kita harapannya sih tidak ingin memberikan sanksi, tapi sekarang sudah tidak bisa main-main lagi karena menganggap ternyata setelah beberapa kurang lebih sekitar 2 minggu 3 minggu ini ya banyak sekali teman-teman yang mengabaikan udahlah nggak perlu lapor, nggak perlu berobat, paling pilek-pilek biasa. Tapi ternyata didiamkan, pas kita periksa ternyata positif. Jadi memang ini nilai dalam bentuk rupiah sih kemarin ya kita informasikan sekitar 100.000, tapi bukan masalah 100.000-nya, tapi indikasi dari karyawan atasan bahwa dia memang berkomitmen untuk mengikuti peraturan dan itu akan kita masukkan ke dalam kondite ya. Karena apa? Ini kita tidak bisa main-main lagi, kita memang harus mengikuti karena kalau sudah satu sakit ibaratnya dia akan bisa menularkan ke teman-temannya yang lain. Jangankan sakit, dia membawa saja yang tanpa gejala berarti dia menyebarkan kepada teman-teman yang lain ya. Kalau itu baru yang tanpa gejala, apalagi yang bergejala tapi diam-diam sampai kemungkinan nggak tahu gitu ya, merasa nggak tahu. Padahal sebetulnya saya rasa sih di diri teman-teman udah merasa gitu, kok saya seperti ini, kok rasanya kok saya nggak apa namanya beda lah ya, sakit ngilu-ngilu biasa atau sakit flu biasa dibandingkan yang memang ini adalah gejala COVID itu beda. Sebetulnya ada dari hati nurani itu ada sebetulnya. Cuma teman-teman saya lihat dia ketakutan. Jadi nggak bisa ketakutan lagi. Kita tetap
kurangi rasa-rasa ketakutan tersebut, pergi berobat ya, segera ke SDM gitu, segera ke UGD, lapor ke SDM dan atasannya sesegera mungkin. Kalau itu segera diatasi, insya Allah semakin cepat juga pemulihannya. Jangan sampai diam-diam akhirnya sampai berat. Ya kita lihat ya beberapa mungkin teman kita atau mungkin lihat di luar pertama-tama isolasi mandiri ternyata berat-berat didiamkan saja, datang ke rumah sakit sudah berat, tidak bisa ditolong lagi. Kita masih pingin berkarya, kita masih pingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Harapannya ya kita ikutilah protokol kesehatan yang sudah kita sepakati bersama-sama. Mungkin itu aja, Bu Novi. Ya, oke. Bu Ulan, berarti kalau sanksinya 100.000 sistemnya gimana, Bu? Apakah dikumpulkan ke SDM atau memang bagaimana, Bu? Mbak Yayu mungkin bisa jawab, Mbak Yayu. Untuk teknisnya, Mbak. Mbak Yayu. Ditunggu Mbak Yayu lagi pasang headsetnya. Oke, Mbak Yayu, silakan Mbak Yayu untuk teknisnya. Jadi intinya kalau sambil menunggu Mbak Yayu ya, intinya kalau misalnya kita sudah merasa bergejala, langsung isi form screening. Kalau form screening yang sekarang kita lakukan setiap pagi sebelum kerja, nggak usah lagi diisi. Kalau lagi bergejala diisi, habis itu langsung ke lapor SDM dan ke UGD ya, gitu. Nah, nanti saya akan menangkap kalau ada laporan dari UGD, akan saya tangkap. Terkadang teman-teman bilang demam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Batuk udah seminggu batuk kering. Nah, begitu dia positif. Artinya kan sudah ada berapa hari delay nih untuk ke UGD, gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke Mbak Yayu, gimana sistem cara teknisnya kalau terima sanksi? Jadi untuk teknis sanksi, sebentar ya Mbak. Nah, oke. Untuk teknis nanti pembayaran sanksi, jadi gini, memang yang diberikan sanksi adalah yang melakukan pelanggaran seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Ulan. Tapi kita sistemnya tidak melakukan pemotongan gaji. Ya, jadi ya diserahkanlah sanksi itu berapa rupiahnya. Itu nanti akan dijadikan kas buat karyawan, gitu kan. Karena kita upayakan tidak melakukan pemotongan gaji lah untuk hal-hal seperti itu, gitu kan. Jadi kita coba dulu yang pertama, memang ya kalau ada yang sanksi ya dia harus membayarkan sanksinya, nanti dibayarkan ke SDM. Oke. Nah, tadi ada bahasan kalimat dari Bu Ulan dari karyawan plus atasan. Artinya kalau misalnya karyawannya tidak melaporkan, lalu atasan juga kena dampak. Apakah seperti itu, Mbak Yayu? Iya. Iya, betul. Jadi tanggung renteng ya. Artinya ya agar menjadi perhatian semuanya, gitu kan. Kadang ada yang karyawannya udah berobat, atasannya nggak tahu, atau misalnya karyawannya udah sakit, tadi yang dibilang dibiarkan, tidak dianjurkan untuk berobat, nah gitu. Jadi artinya tujuannya adalah supaya semua sama-sama saling menjaga, saling waspada, gitu. Cukup Mbak Novi. Oke, terima kasih Mbak Yayu. Jadi kalau ada yang tidak melaporkan, maka tanggung jawab sebenarnya dari karyawan itu sendiri dan atasannya gitu ya. Karu koordinator. Bisa-bisa nanti kalau memang koordinatornya tidak bertanggung jawab juga ya, kita bisa rekomendasi ke manajernya gitu ya Mbak Yayu ya. Ya, oke. Untuk misalnya, oh ini stafnya cuti, dia sampai pergi keluar kota kemana, terus atasannya nggak tahu, misalnya kayak gitu. Nah itu juga harus jadi perhatian. Oke, siap. Siap. Ini berlaku mulai hari ini ya Mbak Yayu ya? Ya. Ya, oke, siap. Terima kasih. Nah, kalau tadi menekankan kembali untuk yang dijelaskan sama Bulan terkait swab setelah perjalanan keluar kota kita jalankan kembali ya.
siap. betul kan PPI? Ya. Kemudian Berarti gini, swabnya antigen ya. ya. Swabnya PCR, bukan Oh, antigen. PCR. Ya. Oke. Teman-teman, Mbak Yayu, pertanyaan saya lagi. Ini kayaknya double ya sama awal bos remote ya. Mbak Yayu, pertanyaan saya lagi. Mulai sekarang berarti siapa saja yang cuti keluar kota harus disetujui oleh manajernya dan manajernya bertanya, dari koordinator ke manajer bertanya. Jadi tidak boleh ada orang keluar kota kecuali perjalanan dinas, gitu ya? Iya. Oke. Atau Yang misalnya ada artinya, keluarga yang meninggal atau sakit ya. atau ada keluarga yang meninggal sakit yang memang urgent banget kan nggak mungkin kita beralasan orang tua saya lagi sakit gitu, ntar tiba-tiba sakit, betul ya? Nah, Iya. berarti harus ada surat yang ditandatangani oleh direktur, surat tanda tangan basah untuk perjalanan dinas gitu ya, Mbak? Kalau perjalanan dinas ikut ketentuan yang sudah berjalan aja kan, setiap perjalanan dinas ada surat tugas. Oh ya, oke, siap. Karena bandara meminta surat tanda tangan basah, Mbak, nggak boleh scanning. Nggak Iya, boleh iya. scan, ya. Oke. Berarti koordinator memastikan karyawannya nggak ada yang keluar kota nih sampai habis Lebaran. Tanggal berapa itu edarannya? Tanggal 25 ya, tanggal 24 ya. Kalau Memastikan. yang larangan keluar kota 20 sampai 17. 17. Pengetatannya sampai tanggal 24. Ya, ya, artinya seperti itu ya. Jadi dari sekarang koornya harus menginterogasi teman-temannya nih, jangan sampai kelewat ya. Karena tadi disampaikan Bu Ulan, satu yang positif akan berdampak ke yang lain ya. Akan berdampak ke yang lain. Oke, lalu apalagi Bu Ulan ada yang mau disampaikan lagi? Teman-teman ada chat room nih, ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya boleh ketik di chat room ya. Izin bertanya Bu, bagaimana terhadap karyawan yang masuk tracking tanpa ada gejala lagi menunggu hasil PCR, apakah diizin kerja? Ya, kalau misalnya kita laporan ke TGC, Puskesmas akan tracking, sekarang nggak semuanya di swab, kecuali ada gejala. Jadi teman-teman, kalau misalnya masuk tracking, artinya gini, tracking itu kita lihat kontak erat. Definisi kontak erat adalah kita bersama-sama dengan orang yang positif pada saat itu sebelum dia positif, membuka masker selama 15 menit, ngobrol, makan bareng, kurang dari 1 meter. Itu kontak erat. Tapi kalau kita pakai masker, sama-sama pakai masker nih, lagi operasi, ini yang nanya Anton operasi ya, lagi operasi kita pakai APD, pakai masker, tidak termasuk kontak erat. Ya, jadi makanya kita dari rumah sakit tidak menganjurkan swab bila tidak bergejala dan dapat bekerja, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kontak erat, tapi dia tidak bergejala, kita PCR, tetap bisa bekerja seperti biasa. Tapi dengan ketentuan pakai masker dan lain-lain, ya. Seperti itu, Anton. Izin bertanya, Kak, kalau seandainya ada yang pergi ke evakuasi pasien keluar kota dan saat mau kembali bekerja, apakah saya bisa juga walaupun di luar tanggal yang dilarang pemerintah, umpama evakuasi tanggal 26 Mei, itu contoh tanggalnya, Kak. Nah, sebenarnya 26 Mei sudah oke. 25 Mei kan yang terakhir pemerintah katakan ya. Tapi kembali ke kebijakan kita dari SDM ya, mau berapa lama H plus Lebaran berapa lama yang harus tidak boleh keluar kota. Nah, sekarang pertanyaan evakuasi. Mbak Yayu, saya mau bertanya, apakah teman-teman yang lagi evakuasi keluar kota sampai di sini tetap PCR? Tetap ya, tetap PCR. Ya, saya Siapapun yang minta keluar kota rekomendasinya ya tetap untuk PCR PCR ya. ini. Oke, siapapun yang keluar kota mau evakuasi tetap PCR. Mau dia 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari tetap PCR ya. Itu sudah itu jawabannya ya. Jadi siapa keluar kota tetap PCR. Mau evakuasi, mau diizinkan perusahaan tetap PCR. Selanjutnya, Kak, Ronald manggil kakak nih. Kak, untuk vendor yang dari luar kota bagaimana? Apakah harus tetap PCR atau antigen saja sebelum masuk area rumah sakit? Tergantung vendornya. Ya, kelas 1. Vendor. Ya, Mbak Naning, saya mute ya. Tergantung vendor ya. Kalau dia vendornya bekerja ke ruangan kritikal yang sampai berhari-hari, kita minta PCR. Tapi kalau misalnya ada orang BTKL hanya untuk memeriksa 1 menit, 10 menit saja, ya nggak perlu, cukup pakai masker, cuci tangan, selesai. Ya, seperti itu.
Izin bertanya Mbak Novi, kalau ada rencana mau keluar kota setelah 17 Mei, tanggal 22 Mei sampai tanggal 22 Mei boleh? Boleh, tapi balik-balik ke sini PCR. Ya, tetap PCR. Jadi karena ini COVID semakin tinggi, tidak ada lagi memperlakukan hasil swab antigen dari bandara. Jadi mau kita swab antigen negatif pada saat mau terbang, sampai di rumah sakit lakukan PCR langsung, begitu negatif baru besoknya bisa kerja. Ya, izin bertanya Bu dari Dr. Celesti, bila ada karen sakit demam, ISPA sudah disarankan oleh atasan untuk dilakukan swab test, namun yang bersangkutan tidak bersedia lakukan swab. Bagaimana sanksi? Tetap sanksi. Tetap sanksi 100.000 itu diberlakukan dan ada kondite dari SDM. Ya. Ada lagi pertanyaan? Bisa langsung live, silakan. Mbak, mau bertanya boleh? Oh ini, sorry. Mana nih? Halo Mbak, mau bertanya boleh? Pertanyaan siapa, Dok? Naning. Oh ya, bagaimana sanksi untuk yang bersangkutan dan bagaimana bila gejalanya sudah hilang, yang bersangkutan berencana masuk kerja? Jadi gini, kalau ada karyawan yang bergejala masuk ke UGD, nanti kan dikaji tuh sama dokter UGD, apakah keluhan si karyawan ini memang harus di swab atau memang hanya butuh MC. Nah, begitu misalnya nanti dikasih MC tidak di swab, kira-kira masih ada gejala, karyawan langsung ke UGD. Masih dengan keluhan yang sama, maka itu yang akan kita lakukan swab. Tapi kalau karyawan tidak mau swab, ya kita berikan sanksi. Apalagi karyawan itu langsung masuk kerja. Nah, ini sanksinya double. Sudah tidak mau di swab, terus dia masuk kerja. Sanksinya 2 kali untuk si karyawan, 1 kali untuk si koordinatornya. Ya, seperti itu ya, Dok. Oke. Silakan. Mau bertanya siapa tadi? Bertanya secara live boleh. Tadi yang mau bertanya Mbak Naning ya? Iya, saya Mbak mau Ya, tanya. boleh. Ini terkait dengan yang cuti tadi, Bu Ulan. Ini karyawan staf, ini izin pulang dari tanggal 18, kembali ke sini tanggal 25 karena ada kepentingan keluarga. Sudah kita sarankan untuk tidak pulang. Jika tetap mau pulang, seperti apa itu sanksinya, Bu? Saya yang jawab aja Mbak Naning. Kepentingan ya. keluarganya untuk apa? Rencana menikah sih, adiknya Yang menikah. menikah? Oh, tidak bisa. Bisa nggak dari SDM? Ada keluarga menikah. Soalnya tadi di presentasi kalau keluarga meninggal atau sakit atau perjalanan dinas saja. Nah, kalau adanya menikah, apakah bisa berkumpul-kumpul nanti di sana? Ya, itu yang tanggal 18 dia pulang, kembali tanggal 25. Ya, gimana? Halo. Ya, Bu. Ya. Memang pengetatan itu kan sampai tanggal 17 ya. Ya. Pengetatan. Maksudnya pengetatan yang untuk penerbangan atau mungkin perjalanan. Harapannya sih kita kan harapannya sih takutnya itu loh kejadian karena ada adiknya nikah, dia berkumpul, perginya kemana ya Ning? Ke Palembang, Bu. Ceritanya ke Palembang. Apalagi ke Palembang ya. Palembang itu sebetulnya orang masuk dan orang keluar, tadi saya dapat informasi, itu tidak diizinkan. Itu tidak diizinkan, ada yang masuk dan ada yang keluar. Karena saya kebetulan ada teman di Palembang itu, jadi sampai tanggal berapa tidak diizinkan keluar. Jadi memang dia kayak orang tahanan kota gitu loh. Iya, jadi dari SDM memang tidak bisa ya Bu untuk cuti di hari itu ya? Iya, apalagi bukannya ini kan bukan dia yang menikah kan? Iya, adiknya menikah. Artinya berarti ini kan alasan-alasan ini bakal banyak Bu. Yang adik menikah, abang menikah, ada yang abangnya dia mau jadi saksi cerai, mungkin gitu ya. Alasan-alasan ya, alasan banyak gitu ya. Itu alasan yang banyak. Berarti koordinator wajib kalau misalnya bingung nih tanya ke SDM, apakah ini boleh diperbolehkan? Kayak Naning ini ya, dia bertanya. Bisa alasan yang lain kan ada Bu. Nanti kita bisa duduk bareng bagaimana mengantisipasi ini. Misalkan dia tetap berkas untuk izin cuti,
maka dia harus sampai di sini dia harus libur dulu seminggu, nggak boleh masuk Ya. kerja. Ya. Tapi stay di Batam, dianggap potong cuti. Nah, kalau ada cutinya, kalau nggak ada CTD. Ya. Ya, oke. Siap. Ada pertanyaan lagi? Saya Kak Daya. Ini sebentar sayang. Ada Betty nih. Selamat siang semuanya. Kak Novi mau tanya, semua ketentuan swab untuk pulang keluar kota berlaku saat Lebaran Kak atau ada ketentuan dari mulai kapan serta sampai kapan? Mulai hari ini siapapun yang keluar kota, kalau dia keluar kota tidak dengan alasan yang dengan kriteria tadi, maka tetap dilakukan swab. Mau dia 1 hari, yang penting naik pesawat, turun swab. Pagi berangkat, sore balik swab. Ya, oke. Nanti setelah itu sampai kapan? Nanti setelah itu akan diinformasikan kembali ya. Kita lihat gelombang keduanya si COVID ini ya, teman-teman ya. Kalau yang untuk memang bekerja dari yang evakuasi, memang kita fasilitasi. Ya, untuk swab. Tapi kalau misalnya ini swab mandiri ya, Bu, Ya. bayar sendiri ya. Ria Basri, jika bepergiannya ke sesama Kepri, Kabupaten Lingga, Tanjung Pinang, Karimun, tak disebut sini, Dabo Singkep gitu kan. Kapal udah nggak ada lagi ya kan Dayang. Setelah tanggal 24 Mei, apakah saat masuk kerja tetap menunjukkan hasil PCR negatif atau cukup swab antigen saja? Ya, gimana ini? Kalau misalnya keluar kota ke ini, kalau naik kapal sekarang swab antigen, Kak Ria Basri. Iya. Naik kapal iya, tetap swab antigen. Antigen ya, bukan PCR ya. Jadi kalau di edaran gubernur kita, kalau dia bepergian, kalau dia berada di kapal lebih dari 4 jam, kita minta swab. Di kapal ya, di kapal Nah, lebih dari makanya 4 jam itu kapal mana itu? Double yang Singkep saya ya? tanyakan, yang pas kita habis cuti, kita mau masuk kerja, kita kan harus apakah Ya. PCR atau antigen? Maksudnya bila dia berhari-hari di sana. Iya, benar. Pemberlakuan tetap sama ya, PCR. PCR. Ya. Tapi kalau misalnya dia pulang pergi, misalnya di kapal tidak lebih dari 4 jam, misalnya nih ya, orang marketing pergi ke Tanjung Pinang pagi, pulang sore, ya itu nggak perlu, karena swab antigen yang mereka pegang masih ada. Ada LMA kurang lengkap. Ya, makanya ini antigen atau PCR. Kalau berhari-hari di sana PCR. Oke. Oke. Pertanyaan lagi, izin bertanya Bu, bagaimana terhadap karyawan yang masuk tracking tanpa ada gejala? Oh, sini sudah. Oke, silakan yang mau bertanya tadi. Kak Dayang Kak. Ya. Kalau yang Dayang wajahnya mana? ada, kalau ini Kak, misalnya peraturan ini mulai hari ini Kak. Ya. Oke. Yang kedua Kak, kalau dia sendiri yang mau lamaran. Dia sendiri lamaran. Nah, boleh berlaku sama syaratnya. Dia sendiri. Nah, itu dia tadi. Coba ditanya ke SDM kalau ada alasan-alasan yang aneh-aneh ini kan perlu kita telusur. Benar nggak dia lamaran? Ada nggak buktinya gitu-gitu kan? Cuma kan nggak. Ada nggak bukti dia lamaran? Terus berapa lama dia di sana? Nanti akan kita kasih tahu apa yang harus dilakukan. Lapor ke SDM aja Dayang. Itu tadi kan. Nanti dibilang pula saksi di sidang keluarga ada yang cerai gitu kan. Beda pula kan. Iya. Iya, sampai tanggal 17 Mei ya. Iya. Oke. Soalnya Dayang punya banyak anak yang produktif ya. Uko, berarti kalau vendor yang ikut dalam tindakan operasi seperti JNJ Kak harus PCR jika dari luar kota ya? Untuk vendor atau tim CAPG dari Jakarta apakah diberlakukan juga harus PCR? Iya. Oke. Lagi pertanyaan. Oke, makasih. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Andi bisa diinformasikan nilai manajer dari Dr. Widya, manajer dan all koordinator Karu, boleh ditampilkan di sini, saya mau tahu pengetahuannya.
Ini sesi tanya jawab sudah selesai. Jawab sudah selesai. Nanti kalau masih ada yang perlu ditanyakan boleh ke saya, ke Dokter Putri, dan ke SDM ya. Karena kita memang tim dan Novia K3 untuk kesehatan karyawan. Itu ada pertanyaan tuh dari Anis Gustina. Silakan dijawab dulu Arni, sebelum. izin Ya. bertanya Kak, jika ada karyawan yang batuk dan pilek, dilakukan swab PCR dan hasil negatif, tapi setelah itu keluar masih ada demam berat, apakah boleh? Enggak sayang, tetap MC. Tetap MC. Kan tadi sudah dikatakan, karyawan kerja tidak boleh dalam keadaan sakit. Ya, tetap MC. Oktira, raise hand, kenapa? Ada yang perlu ditanya? Oke. Kalau tidak ada, baik Pak Andi, saya boleh menjelaskan, tolong ya, oke, dibesar. Ya, ini adalah penilaian dari ini koordinator cuma ini ya. Coba dinaikin dikit. Oke, turunin, maaf turunin. Penilaian tes pengetahuan ya untuk Bu Wit 86, wih, hebat. Bu Direktur 86 dengan Bu Sri Rejeki ya. Yang lainnya Pak Arief oke lah karena bukan orang lapangan pelayanan ya. Mbak Yuli oke lah, Bu Wulan oke lah ya. Kalau Bu Sri nilainya 70 lah baru dipertanyakan itu. Oke, koordinator boleh ke bawah? Ke bawah? Oke, Rizka, Nenek. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, dirinya sendiri ya, bahwa ada yang kurang. Nah, yang kurang apa? Coba nanti dilihat. Oke, saya nanti jelaskan nilai-nilai jawaban yang benar. Saya akan jelaskan nanti jawaban yang benar. Dayang 54. Nanti belajar kamu sama aku ya. Oke, Kak. Febri, siapa lagi nih? Diwanisari Butet. Aduh. Oke lah. Ya, Mbak Deni ini 86. Ini contekan soal enggak kan? Kok pinter pun tahu aerosol. Murni dia, murni. Ya. Enggak nyontek. Oke, di back Bang Andi boleh di-share soal perikah, soal yang ini aja. Saya buka aja ya soal yang tadi ya. Di stop share boleh? Untuk Kita soal bahas ini. sebentar ya biar kita tahu ya. Kita bahas sebentar biar kita tahu ya ini pengetahuan kita sampai di mana sebentar. Ini Udah di stop share itu Bang? Mau di-share ini langsung? Ya itu di stop dulu. Aku mau menjelaskan ini dulu. Hasil-hasil yang benar, bukan hasil, pertanyaan dan jawaban yang benar. Sama. Ya, jadi ini pertanyaan yang semua kebanyakan salah ini. Mana tuh? Oke, silakan. Jadi ada 4 pertanyaan gitu. Jadi APD untuk cleaning service, terus kasus maupun urutan pemakaian APD dan pelepasan APD. Itu banyak yang salah. Ya, oke, kita bahas sekarang satu-satu ya. Oke. Untuk soal ya, boleh di stop share. Stop share bukan langsung bahas soal seperti ini, jadi biar ada jawabannya langsung. Enggak, ini memang ada kelihatan ini ya, ada kelihatan bahwa hasil benarnya itu apa? Iya, ini. Mana? Ini. Oke, boleh. Begini aja ya. Saya jelasin, oke. Teman-teman, APD yang dipakai untuk merawat pasien langsung tanpa tindakan yang menghasilkan aerosol. Kata kuncinya adalah tidak menggunakan N95. Setuju ya? Kalau melakukan tindakan yang tidak menghasilkan aerosol, maka jawabannya adalah kata kuncinya menggunakan masker bedah. Tidak N95. Artinya untuk jawaban B dan D salah. Tinggal kita melihat, ya. Kenapa di stop? Tinggal kita melihat jawaban A dan C. Ya, Bang Andi, ini dulu aku mute ya. Tinggal melihat jawaban A dan C. Lalu A itu apa? Dikatakan di situ bahwa
Ya, menggunakan masker bedah gitu ya, tapi tidak double sarung tangan. Paham ya? Tapi tidak double sarung tangan. Jadi jawabannya adalah A. Ke bawah lagi. APD yang dipakai untuk merawat langsung tindakan yang menghasilkan aerosol pada pasien COVID. Kata kuncinya menggunakan masker N95. Maka yang terlihat adalah B dan D. A dan C exclude karena bicara masker bedah. Cuma ini soalnya, ini jawabannya sama kalimatnya. Jadi jawabannya B dan D ya. Tapi masker N95 intinya. Bawa lagi. APD yang dipakai oleh cleaning service. Jawabannya adalah tidak perlu menggunakan N95 jika masuk karena dia tidak melakukan tindakan aerosol. Maka B dan D exclude. Yang sekarang dipertanyakan adalah mau pakai sarung tangan apa sih cleaning service? Maka jawabannya adalah masker bedah dan sarung tangan rumah tangga. Setuju ya? Lanjut bawah. APD yang dipakai oleh seluruh staf kesehatan yang tidak kontak, jelas masker bedah seperti kita. Semua staf harus menggunakan masker medis, ya. Bawah. APD yang digunakan oleh petugas screening dan tidak terjadi kontak awal. Petugas screening berarti N95 yang berbahasa N95 diekskluskan. Berarti adalah yang terlihat di jawaban B dan D, masker medis lapis 2 dan masker medis 1 lapis. Jawabannya adalah D. Masker tidak perlu didobel, ya, tidak ada gunanya. Bahwa yang ada menghabiskan uang rumah sakit. APD yang digunakan saat swabber, pengambilan swab. Kalau pengambilan swab adalah tindakan aerosol. Aerosol itu ada cipratan gitu ya. Maka yang namanya masker medis diekskluskan. Jadi ke atas dulu Bang, ke atas ini nih. Masker medis diekskluskan. Jadi antara pakai masker yang 95. Cuma harus sarung tangan 1, tidak boleh double ya. Bahwa tindakan yang menghasilkan aerosol nih sengaja saya bikin semua benar supaya teman-teman tahu tindakan yang menghasilkan aerosol itu apa aja. Intubasi, ekstubasi, suction, HFNC ya, prosedur di poli gigi, nah itu aerosol semua. CPR, nebulizer. Nah ini A sampai C semuanya tindakan aerosol. Jadi jawabannya semua benar. Bawah. Nah ini contoh pasien COVID dia udah negatif 2 kali, pindah ke Pandoria atau Ramonda atau ICU lantai 2, terjadi henti jantung code blue. APD apa yang dipakai? Resusitasi tadi termasuk tindakan aerosol, maka yang dilihat adalah fokus kepada N95. Ya, masker N95 pakai sarung tangan 1, tidak double. Oke, next bawah. Bawah. Bawah, 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 bawah. Bawah lagi. Bawah lagi, bawah lagi. Bawah lagi. Nah, ini. Setelah melakukan tindakan masker aerosol, maka yang harus dilakukan adalah buka maskernya, buka semua APD-nya. Kok di ini sih, Bang? Bawah, Bang. Lagi, bawah lagi. Nah, stop. Naik lagi ke atas. Oke, nah ini setelah melakukan tindakan masker aerosol, maka yang harus dilakukan adalah semua APD dilepas. Jangan ada pakai N95 seharian, udah kena itu cipratan-cipratan cairan tubuh pasien. Jadi segera buang sarung tangan, buang N95, lepaskan Google dan face shield, lalu lakukan kebersihan tangan ya. Bawah. Berapa lama sebaiknya masker medis digunakan bila tidak tampak kotor? Kalau kotor buang, ganti yang baru. Kalau tidak kotor seperti saya, ya 4 jam. Nanti jam 12 saya makan, ya. Habis itu saya ganti pakai masker baru. Makanya beli masker jangan mahal-mahal, jangan pakai KN95, jangan pakai N95. Supaya apa? Supaya bisa ganti nanti, supaya nggak sayang duitnya. Jadi pakai masker medis seperti biasa saja, tapi diganti tiap 4 jam. Di ruangan juga seperti itu, ruangan-ruangan non-COVID. Ya, kalau tidak kotor, ganti 4 jam. Kalau kotor, segera ganti. Bawah. Pilihlah jawaban yang salah. Masker medis harus dipakai oleh semua pasien, ya. Masker N95 dipakai tindakan aerosol, ya. Masker medis 1 lapis saja dan diganti tiap 4 jam. Dan bila kotor, segera dibuang. Yang salah adalah, jika petugas sudah pakai masker, maka pasien tidak perlu pakai masker. Itu salah. Ya, semua pasien harus pakai masker. Petugas juga pakai masker.
Di lapangan, di ruangan-ruangan masih ada pasien-pasien yang tidak pakai masker, buka masker. Di HD, di ruangan Pandoria, di Ramoja, di lantai 7 isolasi masih ada yang tidak pakai masker pasiennya. Ya, jadi minta tolong perawat-perawat harus menjelaskan kepada pasien. Jadi jangan anggap bahwa petugas pakai masker, pasien nggak pakai masker nggak menularkan, ditularkan kita, ya. APD yang dibawa lagi? Oke, sudah. Bawa. Kenapa naik-naik terus? Bawa lagi. Oke, setelah merawat udah bang. Setelah merawat pasien, maka hal yang dilakukan adalah jawabannya D. Lepas semua APD, lakukan kebersihan tangan, APD ganti baru. Buang APD ke limbah infeksius. Yang APD rius kayak gaun, ya, APD rius seperti gaun, facial dan Google dibuang ke kontainer yang sudah disiapkan untuk dicuci ulang. Ya, next. Fokus dong, jangan ini bang. Dia gerak sendiri, kita nggak tahu. Mengerjakan 2 kerjaan. Nggak gerak sendiri dia. Kok bisa? Nggak tahu. Ada yang remote. Bawa lagi. Bawa. Stop. Jarinya jangan di mouse. Stop, biar nggak bergerak. Nah, urutan melepas APD. Ini yang banyak salah ya, Bang Andi ya. Banyak salah ini ya. Lepas sarung tangan, yang jorok, yang kotor dulu dilepas. Oke? Gaun kotor nggak? Kotor. Lepas sarung tangan, lepas gaun, lalu cuci tangan. Begitu mau ke wajah, berarti cuci tangan dulu kan? Lepas masker, lepas Google. Oke. Jawabannya itu, ya. Oke, next ke bawah. Apa yang harus dilakukan oleh karyawan jika batuk, flu, dan lain? Isi form screening, lapor SDM, segera berobat. Ini yang tadi kita bahas. Oke, next. Bawah. Sudah selesai. Oh, udah selesai ya. Kalau ini 67,3% ya. Coba yang di atas tadi, Bang. Sorry, Bang, yang urutan melepas. Ini urutan melepas ini 40,6%. Yang bagus 41,6, tapi yang tinggi, yang salah itu malah lepas Google dan facial. Pakai sarung tangan kotor dia lepas Google dan facial kan? Atas lagi. Oke, nanti ini bisa di-share aja ya Bang hasilnya ya untuk kita ketahui. Terima kasih Bang Andi, boleh di stop share. Ini adalah cermin buat saya, cermin juga buat teman-teman. Buat saya mungkin kurang sosialisasi, buat tim Satgas kurang sosialisasi. Maksudnya kurang sering untuk sosialisasi, dan juga buat teman-teman yang kurang membaca kali ya kebijakan-kebijakan yang selalu kita buat. Nah, itu saja. Ada beberapa masukan masker kita yang kualitasnya tipis, itu sudah tidak sebenarnya itu masker medis, tetap masker medis, tapi sudah tidak di stop sama Ruth untuk tidak dipesan lagi. Nanti dihabiskan dulu, kita pesan yang merek One Med yang 3-4 ply ya. Lalu teman-teman jangan lupa untuk memakai masker, jika kotor diganti, tiap 4 jam diganti, jika tidak kotor. Ini referensi WHO, bukan saya ya. Lalu gunakanlah masker 1 lapis saja ya. Terus pasien harus pakai masker. Jadi siapkan masker untuk pasien. Lalu nah ini untuk asrama nanti akan diatur oleh SDM 2 orang 1 kamar ya, tidak boleh lagi 3 orang 1 kamar. Jadi nanti di setting untuk asrama kita di belakang. Terima kasih, itu saja dari saya. Silahkan boleh Kahut mungkin untuk door prize. Ada door prize nggak dari SDM? Kak Novita, mau bertanya Kak, itu ada yang Oka bertanya Kak bersangkutan dengan UGD itu Kak, di chat room Kak. Kak, untuk operasi yang keluarganya ikut masuk, apakah masih diizinkan? Lihat operasinya dulu, Ari. Ya, lihat operasinya. Kalau operasinya kayak eksisi ya nggak perlu. Ya, tapi kalau misalnya SC dan ada alasan tertentu boleh, tapi dia harus melakukan swab.
menunjukkan hasil PCR ya, hasil swab di kita. Oke, itu saja. Ya, terima kasih. Boleh dilanjutkan dengan game, Pak Andi. Atau sebelum game mungkin lagi disiapkan untuk Kahoot, Bu Wit, ada yang mau disampaikan, Bu? Masukan, Bu. Oke, makasih Nafita. Teman semuanya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dulu ya sudah disampaikan oleh SDM maupun dari PPI. Tentu dasar penyampaian ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Yang jelas, pertama tadi karena terjadinya peningkatan kasus COVID dan sudah disampaikan juga ya tadi pagi oleh Dr. Putri bahwa Kepri ini adalah nomor 1. Jadi ini adalah kita perlu waspada semuanya. Kemudian ada lagi beberapa kasus yang akibat ketidaktahuan dari kita atau kita masing-masing kayak SPO ya, akhirnya berakibat fatal juga, kita bisa terpapar. Contoh tadi ya yang disampaikan Novita, misalnya apakah semua pasien resusitasi baik COVID dan COVID harus pakai masker N95? Karena ternyata banyak juga yang salah di situ ya, padahal itu sebenarnya poin pentingnya di situ. Karena semua apapun tindakan aerosol adalah pakai N95. Jadi itu adalah artinya penyegaran lagi ke teman-teman semuanya untuk untuk benar-benar untuk di kasus COVID ini dipelajari atau dibaca SPO. Jadi jangan mendengar-dengar dari teman-teman atau lihat kiri kanan, tapi baca SPO yang sudah dibuat oleh PPI. Nah, yang kedua, tadi Bu Wulan juga menyampaikan sebenarnya sanksi itu sebenarnya kami tidak mau sanksi sih, tapi ini adalah untuk kebaikan bersama. Artinya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah di saat-saat COVID meningkat, kita juga tidak mau sebenarnya di awal burst ini juga akan menyebar dengan cepat. Karena saat ini strain yang baru itu juga masuknya juga dari Batam. Kita tidak tahu juga yang datang ke Batam itu dia sudah kontak dengan siapa. Tapi yang pasti strain baru yang dari India atau yang dari ini juga masuknya mereka lewat Batam. Jadi semuanya memang harus waspada. Jadi teman-teman kita juga bisa maksudnya mobilisasi baik keluar kota maupun nanti ketika saat Lebaran saya minta teman-teman juga tidak kemana-mana, tidak ke mall, tidak ke ini. Ya tetaplah di rumah mungkin sambil nonton atau apa. Jadi tujuannya ini sebenarnya untuk kita bersama. Jangan anggap kita yang muda-muda, mungkin teman-teman yang masih muda ya, menganggap kalaupun kena enggak bakal apa-apa. Justru juga ada yang muda yang bisa fatal karena strain yang sekarang ini juga sudah bermutasi ganda. Artinya mutasi ganda ini dia lebih berbahaya. Karena ini kita tidak bisa prediksi. Tahun lalu kita menganggap makin lama ini virusnya makin lemah. Ternyata enggak. Ternyata makin berbahaya. Jadi masing-masing kita semuanya waspada, tidak hanya dilihat oleh PPI, tidak hanya oleh SDM, jadi adalah kesadaran dari masing-masing kita. Mungkin itu aja dari saya. Kemudian karena ini bertepatan juga ya, seminggu lagi kita Lebaran, saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap jaga teman-teman. Sekarang itu ada 5M ya. Hindari kerumunan, satu lagi saya lupa, tapi 3M itu adalah mungkin jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga kerumunan, satu lagi ada kalau nggak salah. Karena slogannya saya lihat tadi di iklan Pemko. Nah, ini teman-teman harus benar-benar patuhi. Itu aja, dan saya juga mendoakan teman-teman yang saat ini lagi sakit, yang menderita COVID juga cepat kembali beraktivitas, sembuh dan kembali beraktivitas. Terima kasih, Nafita. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Wit, atas nasihat-nasihat lah ya untuk kita supaya kita dapat menjalankan pencegahan COVID, pencegahan infeksi dengan baik ya. Tadi saya ada di direct message oleh Vira yang bekerja di Sweber belakang. Dia bilang, Kak,
kalau memang harus diganti per 4 jam, kami yang bekerja di pelayanan Polisep gimana? Nah, minta sama si Ranti ya, pesan ke Ranti ya, PR ya, Vira. Oke, ada pertanyaan, kalau tidak Kahut boleh, ada 10 soal ya untuk door prize ya. Door prize apa Kahut sih? Ini door prize sama Kahut nih ya? sekedar Kahut, oke. iya, bingkisan aja buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Oke, silakan. Izin nanti Bu Novita, jadi hasil dari tanya dan jawab di chat ini nanti kita akan simpulkan dan kita masukkan ke web. Jadi teman-teman yang nggak ngikut mungkin bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita masukkan ke dalam web. Jadi ada pertanyaan dan ada jawabannya di sana. Nah, jadi kalau ya, izin Bu ya. Jadi kalau ada tambahan mungkin bisa ditambahkan aja nanti. Itu aja sebelum kita mulai Kahut. Oke Bu Frika, mari kita berbagi hadiah. Jadi di sini ada 2 hadiah paket dari SDM ya. Tapi paket ini berhubungan dengan kesehatan COVID ya. Ada masker, ada madu, ada apa lagi? Hand sanitizer. Nah, ada 2 paket. Pokoknya yang donasi lah ya, Bang. Ya, donasi. Nah, Okay. jadi ini hadiah ini tidak berlaku bagi panitia. Iya, nggak apa-apa. Oke, silakan dibuka chat. Kita menggunakan Kahoot. Jadi ada sekali rolling, 2 pemenang akan muncul sebagai pemenang ya. Kahoot It, silakan. Ini kayak penggemar Kahoot ini sih Andi. Iya Bu, kalau Kahoot nih kelihatan lebih seru. Kalau Quizzes kelihatannya agak beda sedikit. Jadi Kahoot ini pertanyaannya bisa langsung muncul di HP ya. Jadi kita tidak perlu melihat screen. Jadi suara bisa terdengar sembari kita ngikut di ini ya. Ini sudah Start lah ya. Oke, ya yang belum sudah Kahoot itu bisa masuk ke PIN ya. Masukkan aja PIN 8876358. Itu tampil di share screen. Nah, sudah bergabung nih Putri, Puyul. Ada 2 nih Putri Puyul. Putri Yuliani, Ulfa, ya Ani, Zulfa, Susan. Panitia tuh siapa nih? Enggak boleh. Kenapa Bu? Yang panitia tuh yang mana? Panitia SDM. yang buat soal Bu. Kalau SDM Denny, enggak, dia nggak tahu soalnya Bu. boleh Bu Denny. Cuma kami berdua aja, bertiga sama Bu Novita. Ya, sudah 82 orang bergabung, 85. Ya, lanjut. Bu Sergi Jeki. Izin live katanya mau review, berarti tidak dapat hadiah ya. Kurang 1. Udah 110. Nah, ini kita coba Kahoot. Ini Kahoot kita sewa untuk persiapan nanti ulang tahun. Ya, kita coba untuk yang bisa 500. Sekarang apakah bisa nembus sampai 200 ya? Ada masalah atau tidak? Karena udah lebih dari 100 ini nggak ada masalah nih. Karena selama ini kita pakai free, dia cuma dapat 100. Internet Lola, CSSD. Oke, pakai jangan pakai wifi ya, pakai Bu apa siapa? Pakai kuota. Ya. Oh. Sulaiman, Simano. Wah, ada lagi nih Simano ya. Sulaiman Simano, Betty, Yuling, oke, Kencoro, Nova, Novita. Ini Novita mana ini? Kalau Novita PPI keluar. Paramita, Pak Kirno. Wah, Pak Kirno. Saya suka videonya Pak Kirno kemarin waktu dibagi. Ya. Dayang, Anton Uko, Yudi, Dewi. Masih 138, belum bergerak. Kalau dalam waktu 30 detik tidak ada tambahan, kita bisa mulai ya, Mbak Frika. Ya, karena sudah jam 12, mau sholat Jumat. Yang kemarin nih.
Nggak tahu ya Jumat. Kemarin berarti nggak sholat ya? Anda Bu, sholat Bu. Jumat terakhir kemarin Bu. Jumat terakhir dalam waktu bulan Ramadan. Ya. Devi keuangan, iya. Oh, Deni mau dibacain, Den? Sebentar saya cari dulu nama Deni di sini. Kayaknya udah lah. Sudah ya, 146. Ya, Ya jaringannya 110. kurang stabil jaringan jaringan. 50 ya, 4 lagi ya. Kita tes. Nah, mudah-mudahan jaringan bagus ya. Oke, ada. Oke, nggak putus-putus. Ini mau joget nggak enak rasanya karena putus-putus. Rizky, akhirnya bergabung juga Mbak Rizky setelah mengeluh jaringan lelet. Nama juga ada. Oke, stop, lanjut ya. Oke, genapin 150. Oh, tadi sudah 49, 152. Ya. Oke, kita mulai ya. Oke, Bu Novita, silakan hitung mundur. Oke, 3, 2, 1. Kita baca. Iya, masih ada yang menjawab Indonesia, masih ada yang menjawab di Amerika. Pertama kali di Cina ya, Cina. Indonesia Februari 2020 yang ibu dan anak. Iya. Oke, jangan salahkan sinyal ya, warnanya beda. Oke, lanjut. Dokter ini Sinta siapa nih? Sinta Trilusita, Dokter Sinta mungkin ya? Iya, Dokter Sinta. Oke, wifi-nya bagus. Oke, lanjut. Nomor 2 Tergantung lagi. handphone. Untuk handphone. Lanjut, pertanyaan kedua. Ada berapa pertanyaan, Bu Riki? 10. Ya. Masih bisa kita kejar Bu Sinta ya. Oke, masuk ke tubuh kecuali. Silakan dipilih. Kecuali telinga. Bagaimana Bu Novita? Ya benar, karena masuknya kuman lewat mukosa, mata, hidung, dan mulut. Makanya kita disuruh pakai masker dan kacamata. Oh, kalau lewat telinga kita pakai headphone ya, nggak pakai masker ya. Oke, Ya. Lanjut Bu Frika. Soal ketiga. Siapa yang menang? Ya, untuk putaran kedua silakan. Ziad. Oke, Ziad nih di rekam medis ya sama Hardinal. Hardinal di maintenance. Lanjut. Soal ketiga. Etika batuk. Etika batuk ya, bukan batuk. Cincin. Ayo cepat, semakin cepat dan tepat akan muncul namanya sebagai pemenang. Iya, memang harus masuk lagi pelatihan PPI ini teman-teman ya. Yang ditanya itu adalah yang salah, jadi jangan dijawab yang hijau. Yang salah itu adalah menunduk, ya. Menunduk dan batuk bersin. Ya, siapa yang menang sekarang? Rahmat Budi. Rahmat Budi ini. Ya, oke, siapapun itu. Oke, lanjut. Sama Retno, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Tika, keempat. Ya, yang lain masih banyak kesempatan ya. Memang tinggi nilainya ya, tapi tidak mutlak. Iya, 40 sampai 60 detik ya. Iya, dengan air Itu mengalir ada ya. yang jawab 1 sampai 2 menit. Ngapain aja di wastafel? Nyuci apa itu? Oke. Ayo lanjut. Lanjut, Bu Frika.
Siapa yang menang berikutnya? Rika. Siapa? Rika. Rikada. Oh, Humas ya sama Novia Keuangan. Oke, selamat. Lanjut. 5 pertanyaan berikutnya. Nama anak ketiga. Aku juga stres ini. Ini ya. Iya, masker medis. Tadi sudah dibahas Masih ada ya. aja yang jawab masker yang Sudah dibahas. Berarti ada sekitar berapa nih? 8 orang yang mungkin yang sedikit mengantuk atau nggak sahur tadinya. Oke, lanjut. Duplika. Siapa yang menang? Untuk putaran berikutnya sekarang masih Rikada. Oh, udah berbagi ini dia kuota sama Bu Sinta. Jadi cepat. Ya, dia sejak berteman sama PPI gitu. Oke, siap. Oke, APD digunakan. Nah, kalau lancar musik ini enak kan jogetnya? Patah-patah. Udah terjawab semua? Oke. Selesai, waktu habis ya. Iya, ternyata masih banyak yang salah juga. Terlalu cepat ya, belum dibahas. Oke, Nurmayati sama Dadang, nomor 1 dan 2. Lanjut. Pertanyaan ke-7. Tindakan menghasilkan aerosol. Ini dibahas juga di soal tadi ya. Iya. Kalau ada yang salah keterlaluan, kita cari orangnya. Masih. Ya, semua benar. Walah. Masih ada juga yang salah, Bu Novita. Iya, nggak baca pelan-pelan dia. Iyalah, baiklah ya. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Siapa yang menang? Masih Nurmayati, Novia Keuangan. Novia Keuangan atau ketiga? Oke, lanjut. Ayo, lanjut. Berapa lama bergunakan masker medis digunakan bila tidak foto? Yang mana masker ya? Kita lihat tadi. Masih juga ya ada yang salah. Ini jempolnya kegedean kali ya. Oke, 4 jam ya. Yang benar. Oke, minimal 4 jam. Silakan lanjut, Putrika. Siapa yang menang? Yang tercepat? Masih Nurmayati juga? Oh, hebat Nurmayati. Oh, benar salah. Masker dengan dipakai dengan aerosol saja. Kira dibuang. Benar salah. Nanti ada yang nge-reuse pula ya. Pusing. Ada yang menyatakan salah. Siapa yang jawab salah? Yang mungkin pakai ini kali dia di-reuse, diangin-anginkan, di jantung, dicuci, dijemur. Oke, lanjut. Ini kayaknya nggak berubah ya, Frika namanya Frika. Enggak, kalau dia sudah nambah poin tadi ya. Kalau memang Nurmayati duluan, dia duluan. Ya, pertanyaan terakhir. Apa yang dilakukan jika demam, flu, meriang? Berobat ke UGD atau isi form atau tetap bekerja? Atau segera ke UGD, atasan dan ini. Ternyata setelah walaupun di blast ya, sudah dibahas dia sekarang, masih salah juga teman-teman. Jadi yang benar adalah isi form screening, lapor ke SDM, langsung ke UGD. Nggak boleh kerja ya. Itu intinya. Oke. Baik Bu Novita, kita roll semua pemenang 1 dan 2 dari seluruh peserta. Silvi nomor 3. Novia Keuangan juara 1, juara 2.
Juara 1 adalah Nurmayati. Oke, selamat Novia Keuangan. Oke, Nurmayati, silakan muncul nama di layar ya. Aktifkan video. Kalau nggak dapat nih hadiah ya. Ya, hadiah ini sudah dalam itu paket. Bentar ya Pak. Nah, ada hand sanitizer, ada madu cap gajah. Oke, ada kaos ya. Nah. Ini yang hebat ya. Ininya justru yang non medis ya. Iya, yang dengerin berarti yang malah yang non. Ini Silvi mana ya? Silvi SDM? Silvi Nuri. Oke. Ya Nuri, Terus, benar. tapi Nurmayati itu perawat isolasi, Bu. Iya, Kak. Pandoria, sorry. Iya, iya Siska, iya Siska, iya. Mana Nurmayati? Ayo Lagi mungkin sakit mukanya. ya. Lagi sakit Siska? Iya, Kak. Ya. Jadi udah aktifkan Novi video nih. mana Novi? Oh, iya. Wajahnya Nurmayati. Enggak dapat. Nurmayati, mantap. Ya, langsung hadiahnya. Oke, silakan nanti diambil di SDM ya. Membawa Ya, foto Nurmayati diri, yang KTP, ditunjukin jangan buat pengantar kirim-kirim dari kelas. RT RW. Yang keduanya, oke yang pertama yang kedua sama ini produknya ya. Yang kedua dapat ada masker, ada hand sanitizer, kaos. Yang ketiga nggak dapat ya. Jadi hadiahnya cuma 2. Pemenang ketiga mohon maaf lahir batin ya. Menjelang puasa. Minta khusus yang ketiga kasih 1, entah itu madu atau vitamin. Oke, kita kasih madu 1 botol atau 1 Kayu putih. Ya, minyak kayu putih untuk 1 ibu botol. hamil. Oke, terima kasih tim SDM Diklat, terima kasih Bu Ulan atas penyampaian pematerinya dan terima kasih untuk semua peserta. Jangan lupa yang disampaikan tadi ya, bahwa kita sekarang tidak main-main, lebih serius lagi dalam hal bekerja, berperilaku ya, untuk manfaatnya untuk kita masing-masing juga dan untuk pasien kita. Itu saja mungkin dari Bu Wit sudah banyak memberikan masukan dan nasihat kepada kita. Terima kasih semuanya. Semoga nanti sebelum Lebaran atau habis Lebaran kita ada pertemuan karyawan lagi. Kami sampaikan untuk teman-teman bahwa ada lomba HUT internal, nanti ada cerdas cermat, tapi kita tidak meminta perwakilan dari ruangan. Yang kita lihat nanti pada saat pertemuan karyawan, ada soal di Kahoot, siapa 10 peserta tertinggi, itulah yang menjadi peserta untuk yang mewakili untuk lomba cerdas cermat. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Semua tim thank you. Selamat istirahat. Bye. Terima kasih. Silakan, Les.